Suatu misal Keke Iya. punya masalah dengan si doi dong. Kalau OTGC bisa nggak sih dihipnotis? Oke, sayang. Halo sahabat, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan aku Rahmawati Putri Cantika. Nah sahabat, kali ini aku ke tempatnya Om Tony Asmara, dimana beliau itu pakar hipnotis kayak gitu, hipoterapi ya gitu loh guys. Aku kurang paham guys. Oke, aku tuh pengen kulik dikit tentang Kak Tony ini. Oke, yuk langsung aja kita masuk. Assalamualaikum. Halo, apa kabar? Alhamdulillah baik sekali. Apa kabar hari ini? Alhamdulillah baik. Alhamdulillah, dari rumah tadi? Iya, dari rumah. Silakan masuk. Ayo. Oke. Silakan. Halo, Om Fatan. Halo, sayang. Tolong dong perkenalin Om Fatan tuh. Jadi sebelum kita main-main perkenalan Iya, dulu berarti. perkenalan dulu. Oke, Om deh. Fatan tuh apa sih ya gitu. Kalau fansnya Keke namanya apa? Kalau aku tuh pertama kali ya Om Fatan gitu Yes, kan. yes, Tapi yes, kalau yes. nama lengkapnya? Oke. Sahabat-sahabatku yang luar biasa, sahabat Iya. Keke yang cantik dimanapun berada juga, Masya ya. Allah. Perkenalkan, saya Tony Asmara. Asik. Nama lengkapnya Lukman Fatoni Asmara Kurniawan. Asli loh ini. Waduh, Asli. banyak amat ya. Iya. Kebetulan saya asli Nganjuk, asli orang Nganjuk, bahkan asli rumah saya di bawahnya Gunung Gulesa, di bawahnya Sedodo. Saya asli putra gunung, orang sawahan. Wih, orang gunung banget. Luar biasa kan orang gunung. Aku kira kakak tuh orang berasal orang dari mana gitu, Oh, terus iya. tinggalnya di Nganjuk. Oh gitu. Ternyata orang Ya. Nganjuk. Iya, asli orang Nganjuk loh ini, Oh. asli orang Nganjuk iya. Kemudian sehari-hari Keke saya kerja sebagai abdi negara, sebagai PNS Polri di Rumah Sakit Bayangkara Nganjuk, di bagian kepegawaian. Itu profesi utama itu. Widih. Kemudian profesi yang kedua seperti yang Keke lihat sekarang, saya Jadi banyak hipnoterapis. membantu orang, berusaha membantu orang jadi hipnoterapis, menjadi trauma cleansing, menjadi instruktur, menjadi motivator. Nah, itu. Masya Allah. Kemudian satu yang profesi yang tidak pernah bisa lepas dari saya, Apa tuh? profesi sebagai seniman dong. Oh Ya. iya, Kak Fatan tuh suka banget nyanyi ya. Yes. Itu mungkin hobi dari kecil ya, mungkin Iya, dari yang mulai di dalam perut sudah hobinya nyanyi mungkin kayaknya. Iya. Meskipun suaranya nggak bagus loh. Iya betul. Meskipun suaranya nggak bagus. Iya. Kalau Kak Fatan konten-konten di YouTube-nya kan nyanyi, sering Yes. cover-cover lagu. Nah sebenarnya Kak Fatan ini kerjanya itu kalau nyanyi tuh cover lagu apa aja sih yang Kak Fatan suka? Sebenarnya sih basically paling suka sih dangdut dong. Oh. Dangdut gak ada matinya. Dangdut is my music of my country. Nyanyiin dong satu Satu bait bait aja yang ya. lagu Kak Fatan tuh paling Oh. sukai gitu loh. Yang paling kusukai ya. Oke deh. Saya paling suka itu lagu kuno. Lagu apa ya? Lagu lama sih, lagu kuno ya, gak apa-apa ya. Iya boleh. Ku tak menyesali walau diri engkau jadikan diriku cinta kedua darimu, biarlah aku terima. Oke kan? Waduh, bagus banget loh. Suaraku kalah, boy. Iya. Suaraku kalah Satu dong. lagi loh Keke, dulu mungkin Om Fatan, Om Tony Asmara ini pernah jadi artis loh ya. Nggak salah. Iya. Tahun 2008 Om pernah jadi artis loh, artis terkenal se-Indonesia. Iya. Dengan lagu pertama saya, Alun-Alun Nganjuk sama Mbak Vita KDI. Itu yang mempopulerkan pertama itu saya. Oh, wow.
kita Om Fatan kan pasti pakai kumis, Iya. rambutnya pasti model helm ya kan. Iya. Kalau sekarang kan agak macam muda dikit. Iya, ya. sekarang Kak Fatan itu semakin berumur semakin ganteng loh. Aku sampai pas waktu dengerin Om Fatan tuh lagu pertama itu, Yes. dulu itu kan dikasih mama tuh. Iya. Nah, itu, hah? Ini beneran Om Fatan? Nah, kan gitu kan sampai beneran. Iya. Alhamdulillah. Berbeda banget, serius. Alhamdulillah. Dan lagu alun-alun Nganjuk itu, Keke, itu bisa membawa nama Nganjuk dikenal di seluruh Indonesia. Bahkan dulu sempat ada tawaran saya harus tampil di mana itu, di Kuwait, di Jepang, di Hong Kong. Tapi karena tugas ya akhirnya Fatan nggak bisa. Iya. Harus, karena itu hidup adalah pilihan. Betul. Om Fatan memilih ya seperti ini, nggak jadi Iya. artis lagi deh sekarang gitu. Tapi Om, aku kan penasaran gitu. Yes. Kan Om Fatan nih kerja di ini, di itu. Nah, gimana sih caranya Om Fatan tuh membagi waktu gitu loh? Gini cantik, ya namanya manusia ya. Iya. Pasti punya keterbatasan, Iya. entah keterbatasan waktu, keterbatasan kemampuan, dan juga keterbatasan kekuatan. Betul. Jadi kita pandai-pandainya bagi waktu. Jadi Senin sampai Jumat, Iya. Om Tony kerja di Rumah Sakit Bayangkara Nganjuk jam 7 sampai jam 4. Iya. Jadi kita buka praktek jam 4, kemudian sesi pertama jam 4 sampai jam setengah 6. Aduh. Kan satu klien butuh waktu sekitar 1 sampai 1,5 jam. Oh. Jadi kemudian sesi 2 jam 6 sampai jam setengah 8. Kan ada selisih setengah jam tuh. Iya. Apa tujuannya? Tujuannya agar antara klien satu dan klien selanjutnya tidak berpapasan. Karena kode etik pertama yang harus Om Fatan pegang Tidak boleh itu. harus menjaga kerahasiaan dan privasi klien sampai sang terapis meninggal dunia, itu sumpahnya. Jadi misal klien selesai dari sesi 1 itu pulang, jangan sampai yang sesi 2 berpapasan. Ini namanya saya sudah melanggar kode etik karena nggak bisa menjaga privasi maupun kerahasiaan. Iya. Itu dia. Dan dalam semalam Om cuman mampu menangani maksimal 4. Itu pun sampai sekitar jam 12 Tapi malam. capek loh Om Sangat itu, capek, tapi sangat capek. hebat banget, serius hebat banget. Sangat capek sayang. Tapi ya itu, ini karena janji saya sama Tuhan ya. Ya ini Iya. sekalian saya ceritakan. Kenapa Pak? Dari musisi kok pindah aliran seperti ini menjadi Iya. terapis hipno gini. Sekitar tahun 2020, sekira bulan Oktober kalau tidak salah Kiki, waktu COVID yang pertama, COVID serangan pertama. Iya, Itu itu ngeri-ngerinya kan COVID. ngeri itu. banget, Iya. serius. Aduh. Om Tony hampir saja dipanggil sama Tuhan. Napa sudah di sini? Sudah di sini. Dan COVID itu benar-benar ada. Benar-benar saya merasakan. Saya 1 bulan di rumah sakit. Dan yang itu apa? Saya di saat nyawa sudah seperti ini, saya berjanji, ya Tuhanku, seandainya saya diberikan kesempatan untuk hidup kembali, saya akan memberikan manfaat untuk sesama. Saya ingin membantu sesama dengan apa yang saya punya, apa yang saya mampu. Itu makanya setelah 2 tahun berjalan Tuhan baru mengizinkan ya, sedikit-sedikit buka ini, meskipun ruangannya nggak begitu Tapi luas, bagus loh, tapi Om. yang penting bisa membantu orang menyelesaikan permasalahan-permasalahan mereka. Dan kebahagiaan yang paling indah yang saya rasakan itu apa? Jika kita dikabari sama klien, alhamdulillah saya sudah sembuh, itu digantikan materi berapapun tidak akan pernah terganti kecuali kepuasan gitu. Tips sukses dong Om. Tips sukses menurut Om Fatan tuh apa? Sukses kalau buat aku ya, tips sukses hanya satu sih, Apa tuh? selalu bersyukur atas apa yang sudah kita raih. Itu saja. Kita tidak perlu membandingkan diri kita dengan orang lain. Hadapi yang di hadapan kita, bersyukur apa yang kita terima, tidak perlu membandingkan diri dengan orang lain. Itu pasti membuat kita sukses dan bahagia. Itu yang terpenting. Hipnoterapi menurut pandangan Kak Fatan itu seperti apa?
hipnoterapi itu basicnya merupakan ilmu hipnotis, sayang. Jadi awal-awalnya itu merupakan ilmu hipnotis. Dan ilmu hipnotis itu laksana seperti gadget yang Cahayu pegang ini, seperti pisau bermata dua. Tergantung pemakainya. Kalau di dalam pemakaiannya itu yang menggunakan orang yang salah, orang yang jahat, pasti jatuhnya melukai orang lain. Dan semakin banyak dilukai karena bermata dua, cacat gitu. Sama dengan hipnotis. Hipnotis jatuh di tangan orang yang salah, jatuhnya nanti ya disalahgunakan seperti gendam, seperti lain-lain itu. Tapi kalau jatuh di tangan orang yang tepat dan digunakan untuk kemaslahatan umat, ya jadinya seperti salah satunya hipnoterapi. Dan cabang-cabang hipnoterapi pun banyak, sayang. Ada hypnolove. Hypnolove itu dipakai untuk menyatukan atau membuat hangat kembali hubungan antara suami dan istri yang sedikit merenggang. Itu dipakai kedua-duanya, terapi di sini pakai hypnolove. Ada juga hypnoteaching. Itu bagaimana cara menghipnotis murid-murid bagi guru. Hypnoteaching itu sangat penting, yaitu bagaimana cara mengajar yang menarik, bagaimana cara menarik simpati murid-muridnya agar dia konsen dan bisa fokus pada pelajarannya. Ada juga hypnobirthing. Hypnobirthing ini untuk melahirkan. Hypnobirthing itu menggunakan dua prinsip, yaitu yang A, membuat nyaman saat hamil, yang B, menghilangkan nyeri saat melahirkan. Itu hypnobirthing. Itu bagus sekali dilakukan terapi pada orang hamil di usia 7 bulan ke atas. Jadi intinya waktu nyaman saat hamil itu, misalnya kalau Cahayu ini hamil tidak sedikit-sedikit muntah, terus morning sickness, terus apa itu namanya ngidam yang nggak jelas, itu terhindar dari ini. Kalau yang kedua ini menghilangkan nyeri saat melahirkan, jadi dibikin tenang, dibikin. Dan termasuk hipnodonsia. Hipnodonsia itu hipnosis untuk keperluan kedokteran gigi. Kan ada tuh biasanya yang takut ada nah. Itu prinsipnya satu, rahasianya itu dokter harus pandai dalam menggunakan komunikasinya, menghindari kata-kata sakit, menghindari kata-kata suntik, menghindari kata-kata alat, menghindari kata-kata operasi, menghindari kata-kata jahit. Jadi pasien gigi diberikan sugesti tenang, Anda akan merasakan kenyamanan yang luar biasa. Anda akan merasakan nyaman, Anda akan merasakan nyaman. Dan selagi saya kerja, di saat-saat saya kerja, Anda tidak akan terganggu dengan aktivitas saya. Anda tetap menikmati relaksasi yang Anda rasakan. Cepluk, pas giginya. Itu salah satu. Kemudian lagi saya sekarang yang hipnoterapi secara umum. Hipnoterapi secara umum. Suatu misal Gege punya masalah dengan si doi dong. Pasti masalah pasien, karena di area Nganjuk dan area Jawa Timur ini Om Tony sudah terkenal namanya hipnoterapi spesialis asmara. Jadi klien-kliennya Om Tony ya sebagian besar ya yang mengalami masalah percintaan ya. Jadi misalnya trauma mencintai orang lagi. Misalnya kayak habis putus sama seseorang, mau membuka hati takut lagi. Nah, disitulah peran hipnoterapis dapat bekerja dengan baik dan mempunyai manfaat untuk Keke seperti itu. Misal Keke dendam sama seseorang lain, siapa itu, karena pernah disakiti, ya disinilah tempat yang tepat untuk menghilangkan dendam, untuk melupakan tidak, tapi untuk mengurangi dosis rasanya. Itu yang bisa dilakukan. Jadi misal Keke ketemu orang yang membuat Keke sakit hati itu, serah deh, apaan sih, cuma ini. Jadi EGP, muncul perasaan EGP, ya seperti itu. Jadi biasanya kalau kita dendam ketemu orang yang penyakit kita, kan kita sakit loh hati kita. Jadi itu semakin membuat fisik kita drop, fisik kita capek ketemu terus kita jadi capek, jadi drop, psikis kita juga drop, fisik kita juga drop. Nah, rasanya kepengen gitu. Dan saat emosi muncul, disitulah
penyakit-penyakit mulai masuk. Betul. Iya kan? Makanya Betul. dalam hidup kakak harus banyak bahagianya. Saya salut sekali, saya selalu mengikuti perkembangan Keke mulai awal dulu trending sampai sekarang pun saya sangat mengikuti terus. Masya Allah. Keke itu ceria dan ini Masya merupakan Allah. salah satu kelebihan Keke, selalu menunjukkan keceriaan dan vibrasi positif untuk orang lain. Ini yang Meskipun luar seperti biasa. itu kan pasti ada masalah Pasti, juga. pasti, Ya, ya. pasti ya. Karena dalam ilmu psikologis pun dijelaskan belum tentu orang yang pandai memperlihatkan kebahagiaan, memperlihatkan keceriaan, justru dia itu sedang menutupi luka yang dalam dirinya. Betul apa enggak? Bahkan orang yang benar-benar deket sama aku pun mereka juga gak ngerti Betul. apa yang ada di hati. Itulah Kayak kelebihan gitu. Keke. Makanya kita harus bersyukur sama Tuhan diberikan kelebihan seperti itu, bisa Masya menutupi luka dengan menebar keceriaan. Masya Luar biasa. Tapi semua kan ada baik dan buruknya ya kalau Iya. hipnoterapi ini. Baik buruknya itu gimana sih? Kalau baiknya gini Keke, orang yang hipnoterapi biasanya pasti, misal Keke takut sama kecoa, Iya, takut sama ular, takut sama kucing. takut sama tawon. Itu dosis ketakutannya menjadi seret turun, langsung down turun dari misal ketakutan ke 10, setelah diterapi ketakutannya hanya tinggal 1 atau 2, jangan sampai 0. Ketakutan diatur jangan sampai 0, bahaya. Nanti kalau kayak ketahu ular nggak ketakutan 0 jadi mainan gini terus kita digigit gimana? Nah, Oh iya gitu. juga. Artinya harus untuk masalah fobia itu tidak boleh sampai 0, paling nggak di skala 2 cukup berdiri di situ. Nah, kemudian untuk efek negatif selama ini, selama kajian maupun penelitian dilakukan di luar negeri maupun dalam negeri, tidak ada, bahkan sangat tidak ada efek sampingnya, karena kita tidak menggunakan obat, karena kita hanya pemrograman secara otak, jadi pikiran yang diprogram seperti komputer, seperti handphone. Jadi yang diprogram itu pikirannya. Efek negatif dari hipnoterapi tidak ada selama melakukan terapi di tempat orang yang benar-benar tersertifikasi. Syarat agar bisa dihipnotis kalau itu apa? Kalau ODGJ bisa nggak sih dihipnotis? Oke, sayang. Hipnoterapi itu syaratnya hanya satu. Bisa komunikasi 2 arah, nyambung. Oh. Jadi salah satu syarat untuk hipnotis adalah komunikasi, dan pada basicnya, pada dasarnya arti hipnosis itu adalah seni berkomunikasi. Oh. Jadi misal saya menghipnotis bayi, nggak bisa, soalnya kan bayi cuma gitu aja, kan? Menghipnotis bayi nggak bisa. Kalau ODGJ Iya. ini juga tidak bisa. Kecoa pas, maaf, istilahnya dalam tanda kurung komat itu ya, kita nggak Iya. bisa karena dia kan tidak bisa kita ajak komunikasi 2 arah. Dia hanya 1 arah saja, dia nggak bisa. Jadi yang bisa diajak komunikasi 2 arah itulah yang bisa. Makanya dulu ada mitos mengatakan orang bodoh gampang dihipnotis. Salah sekali. Yang benar itu ini, sayang, orang yang cerdas dan pandai ini lebih mudah dihipnotis, tapi orang yang bodoh lebih mudah dibohongi. Waduh. Yang benar seperti ini sekarang. Jadi tinggal pilih. Dan seperti apa ya jelas, dimanapun berada harus waspada, itu aja yang penting ya. Soalnya kalau kita cerdas, kita gampang digiring ke arah hipnotik. Tapi kalau orang bodoh, dihipnotis sulit, tapi gampang dibujui. Ini pedesmu tak tekuni saya ketemu. Orang bodoh kan langsung dikasih kan? Iya, betul gitu. sih. Tapi di masyarakat itu kadang ada yang bilang kena gendam. Sampai kadang yang kena gendam itu kehilangan barang kayak uang, perhiasan, pokoknya itu merugikan lah. Nah, menurut Kakak Fatan, soal gendam itu gimana sih? Gendam itu sebenarnya juga salah satu bagian keilmuan dari hipnotis juga. Oh, Kalau kita membicarakan soal gendam, kita harus membahas tentang bagaimana cara hipnotis itu bekerja. Nah, hipnotis itu bisa bekerja dengan 1, terpesona, dengan
kaget, dengan bingung, dengan kesedihan. Berapa hari pasti. Misal, Keke sendiri di toko gitu ya, di warung, mau beli permen atau beli apalah gitu. Keke konsentrasi sama penjualnya. Oh, ini satu berapa? Tiba-tiba ke saya. Oh gitu. Itu langsung Keke pasti ikut. Kemudian saat gembira sekali lihat konser misalnya ya, konser, itu kan ke saya pasti ikut. Oh gitu. Terus kemudian saat bersedih, ada seseorang yang patah hati. Saat dia di posisi puncak kesedihan itu, ke saya ikuti apa yang saya katakan. Bisa dengan menempuh beberapa bagian tubuh langsung bisa masuk. Terus cara mengatasi tepukan itu gimana? Cara mengatasi dan tips menghindari gendam ya. Menghindari menjadi korban gendam. 1, dimanapun Keke berada, kondisi apapun Keke berada, Keke harus tetap waspada dan tetap ingat Tuhan. Waspada, tidak boleh curiga tapi waspada. Misal kita naik kendaraan umum, iya kan, ada yang ngasih minum, jangan mau ya, jangan mau. Kita tidak suudon tapi kita waspada. Apa eleke sih waspada daripada kita menjadi korban. Betul sih. Dimanapun berada, selalu pegang kewaspadaan Keke dan ingat sama Tuhan. Makanya orang tua nek ngajari nek kaget muni astagfirullahaladzim. Biar gelombang yang masuk negatifnya popok tadi keblok sama astagfirullahaladzim. Jadi masuk tetap ingat, diwaspada, tetap ingat, jaga kesadaran penuh dimanapun berada. Gitu ya. Dan pada dasarnya hipnotis itu sebenarnya bukan tidur loh ya. Bukan tidur tidak sadar, tidak. Hipnotis itu tidur secara syaraf, bukan secara kesadaran. Memang orang lain melihat seperti orang tidak sadar, seperti orang yang tidak berdaya apa-apa, orang yang lemes, dia apa-apa mau. Tapi sebenarnya tidak. Orang yang terhipnotis itu tetap bisa mendengar, tetap bisa merasakan sentuhan, tetap bisa menjaga dirinya. Seperti itu. Karena tidurnya orang hipnotis ini hanya tidur secara syaraf, bukan tidur secara kesadaran seperti orang yang tidur di malam hari tanpa bermimpi itu, bukan, sangat beda. Kalau tidurnya orang hipnotis itu gelombang otak berada di gelombang otak alfa sampai ke theta. Jadi lir-lir. Tidur ayam, seandainya orang bahasa Jakarta mungkin tidur ayam. Nek wong Jawa wong Anjing arani lir-lir. Itu gelombang otak berada di gelombang otak alfa sampai theta. Apa yang harus dilakukan agar kamu bisa memaafkan dia, sayang? Apa yang harus dia lakukan? Saya masih pergi bersujud, aku tetap